Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Suyono MPT dan Bapak Ibu Guru P3K yang saya hormati. Izinkan saya untuk memaparkan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja SMA Negeri 2 Rembang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 Ratna Badensari. Ya, ini profil saya. Nama saya Ratna Badensari, IP3K 1988 1224 2023 212 019. Instansi saya SMA Negeri 2 Rembang. Sebenarnya saya induknya itu di Kalijambe, tapi karena saya SKB di SMA Negeri 2 Rembang, maka saya pemaparannya rencana kerjanya di SMA Negeri 2 Rembang. Terus mapel yang saya ampu adalah seni budaya. Saya mengampu khusus seni musik gitu. Terus alamat saya di Bayangkara, Rembang. Jauh ya Pak. Monggo kalau mampir. Ya. Saya lanjut untuk materi orientasi ada ASN berakhlak, manajemen P3K, anti korupsi, Restra Disdikbud Jateng, struktur organisasi dan tata kelola OPD, pembekalan bagi peserta orientasi. Kemudian latar belakang pelaksanaan orientasi ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kompetensi dan integritas pegawai. Selain itu, orientasi ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan dilaksanakan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan bahwa seluruh pegawai memiliki pemahaman yang sama mengenai visi, misi, dan nilai-nilai organisasi sehingga dapat bekerja secara sinergi dan harmonis. Untuk visi misi Provinsi Jawa Tengah, visinya Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan. Misinya 1. Transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, keamanan daerah tangguh, substansi dan stabilitas ekonomi makro daerah, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, dan kesinambungan pembangunan. Untuk visi misi SMA 2 Rembang yaitu visinya mewujudkan sumber daya manusia yang berbudi pekerti, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Untuk visinya membina siswa menjadi instan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Membina siswa agar berkarakter mulia dan alumnus yang cinta alma mater. Membentuk generasi emas menuju abad 21. Meningkatkan budaya literasi menuju pencapaian perkembangan iptek dan globalisasi. Kita membentuk warga sekolah yang memiliki jiwa religius, mandiri, gotong royong, integritas yang tinggi. Rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi yaitu 1. Terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. 2. Terkelolanya kegiatan pembangunan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 3. Terlaksananya peningkatan pembelajaran yang berfokus pada implementasi KSP. 4. Terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. 5. Tersusunnya KSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran yang berpartisipatif. 6. Tersusunnya laporan pengelolaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. 7. Tersusunnya perencanaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Untuk rencana hasil kerja yang saya ambil yaitu yang pertama, terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan yang mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. NHK saya yaitu terlaksananya pembelajaran melalui pagelaran seni mengacu pada kurikulum satuan pendidikan atau KSP. Yang pertama tahapannya ya itu NHK saya yang pertama itu menyusun perangkat pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik dengan pembelajaran pagelaran seni dengan mengaitkan nilai-nilai integritas serta adipanges bukti yang berwawasan lingkungan. Jadi seperti di SMA Negeri 1 Gemolong itu juga di SMA 2 sekolah adipanges bukti gitu. Jadi saya masukkan nilai-nilai adipanges buktinya di dalam Terus tahapannya yaitu menyusun RPP yang fokus pada pembelajaran pagelaran,
menentukan kompetisi dasar dan tujuan pembelajaran, misalnya siswa mampu mengkoordinasi pagelaran seni secara mandiri, memilih tema yang sesuai dengan potensi siswa yang berintegritas dan berbudaya, Adi Pangestuti, membagi siswa dalam kelompok musik, tari, dan drama, menyajikan referensi seperti video pagelaran dan buku panduan. Untuk output kegiatan, khususnya perangkat pembelajaran pagelaran seni untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang berintegritas, nilai integritas dan berbudaya Adi Pangestuti. Penerapan nilai berakhlak itu saya menyusun perangkat pembelajaran yang menempatkan kebutuhan siswa sebagai wujud dari berorientasi pada pelayanan. Kemudian yang kedua adalah pemberian materi dan pemahaman konsep pembelajaran pagelaran seni sesuai kebutuhan peserta didik. Tahapannya adalah mengajarkan konsep dasar pagelaran seni, memberikan contoh pagelaran seni yang baik melalui video dan cerita pengalaman berwawasan lingkungan, mendorong diskusi interaktif agar siswa memahami perannya masing-masing dalam pagelaran seni. Kemudian penerapan nilai berakhlak, yaitu saya melaksanakan kegiatan penyampaian materi dan pemahaman konsep pembelajaran pagelaran seni dengan penuh rasa tanggung jawab secara akuntabel dan kompeten. Oke, kegiatan penyampaian materi dan pemahaman konsep pembelajaran pagelaran seni sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah latihan dan persiapan pagelaran seni. Jadi ada tahapannya ya. Ini tahapannya mendidik siswa dalam latihan seni seperti latihan tari, bermain alat musik ataupun drama. Jadi saya harus bisa menguasai semua meskipun saya di bidang musik. Kemudian yang kedua adalah memantau pembagian tugas siswa, memberikan saran dan evaluasi selama proses latihan untuk meningkatkan kualitas karya seni siswa, membantu siswa menyiapkan properti kostum atau perlengkapan lainnya, menciptakan suasana kerja tim yang kondusif untuk mendorong kolaboratif. Untuk penerapan nilai berakhlak, saya melaksanakan kegiatan penyampaian materi dan pemahaman konsep pembelajaran pagelaran seni dengan penuh rasa tanggung jawab secara akuntabel dan kompeten. Untuk output kegiatan penyampaian materi dan pemahaman konsep pembelajaran pagelaran seni sesuai kebutuhan peserta didik. Kemudian tahap yang keempat, melaksanakan praktek pagelaran seni, yaitu ada tambahannya membimbing siswa selama pelaksanaan pagelaran seni baik di belakang panggung maupun sebagai penonton. Kemudian mengawasi teknik cara seperti urutan penampilan transisi antar segmen dan kendala yang mungkin terjadi. Kemudian memberikan motivasi kepada siswa agar tampil percaya di hadapan penonton. Mengatur jalannya acara sesuai rundown yang telah dirancang bersama siswa. Kemudian menyediakan ruang apresiasi bagi siswa untuk menunjukkan hasil kerja keras peserta didik. Penerapan nilai berakhlak, yaitu saya melakukan praktek pagelaran seni dengan disiplin dan menghargai semua karya peserta didik yang melakukan kreativitas seni dalam pagelaran seni secara harmonis, serta menyediakan ruang apresiasi tampil karya seni semua peserta didik dengan baik, yaitu berorientasi pada pelayanan. Kemudian output kegiatan terlaksananya praktik pembelajaran pagelaran seni di aula dengan mengintegrasikan nilai integritas dan budaya Adi Pangestuti. Jadi ini nanti temanya anak itu tentang budaya. Jadi karena ada tariannya budaya lokal, kemudian musik budaya lokal itu masuk di dalam Adi Pangestuti. Seperti itu. Lanjut. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah melaksanakan evaluasi dan refleksi. Tahapannya membimbing siswa untuk mengevaluasi pagelaran seni mereka baik dari segi teknik, manajemen maupun kualitas penampilan. Kemudian memberikan umpan balik kepada siswa secara konstruktif, menyoroti kelebihan dan memberikan saran perbaikan. Kemudian mengadakan refleksi untuk mendiskusikan pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh selama proses pagelaran seni. Membuat proposal hasil kegiatan dan melibatkan siswa dalam proses dokumentasi. Kemudian memberikan apresiasi untuk penghargaan sederhana untuk menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik. Kemudian output kegiatannya terlaksana kegiatan evaluasi dan refleksi. Penerapan nilai berakhlaknya melaksanakan evaluasi dan refleksi dengan penuh tanggung jawab untuk perbaikan yang lebih baik atau akuntabel. Nah ini dokumentasi saya ketika saya membuat modul ajar. Jadi di situ ada pagelaran seni dan sudah saya masukkan untuk sekolah-sekolah. Misalkan tadi ya ada Adi Pangestuti, kemudian Adiwiyata. Sudah masukkan. Ini jadi karena itu ada 3 ya, tari, musik, drama. Jadi saya membuat lembar kerja. Jadi saya mengetahui apakah anak itu nanti masuknya kemana, atau dia bakatnya kemana, atau sukanya di mana, seperti itu.
Dan ini saya tadi menyampaikan materi dan pemahaman konsep. Dia harus melihat dulu pagelaran seperti apa, jadi dia nanti bisa menambahkan untuk karya yang mereka akan sampaikan. Kemudian ini saya juga mengajari, meskipun saya di bidang musik ya, tapi tari harus bisa lah. Karena kan kalau seni budaya itu 3 ya, bahkan apa ya, ada ya itu, jadi harus bisa satu-satu. Gitu. Kalau drama ya mungkin akhirnya, kalau misalkan saya nggak bisa ya paling nggak saya memberikan saran seperti itu kepada anak-anak. Jadi gitu. Untuk ini untuk praktek pagelaran seni ini, jadi anak menampilkan pagelaran sesuai dengan kelompoknya, kelompok tari, kelompok tari, kelompok band, dan kelompok drama. Harus maksimal, saya sukanya harus dia maksimal gitu. Jadi dari properti, kostum, dan juga karyanya dia harus menampilkan yang terbaik seperti itu. Kemudian di sini masa evaluasi itu saya didampingi oleh guru seni budaya yang lain, meskipun saya mengajarkan 12 membimbing siswa, jadi ada guru lain yang membantu saya untuk mengevaluasi dan sesuai dengan jurusannya, guru tari maupun teater seperti itu. Jadi nanti masukan dari guru seni yang lain itu akan saya evaluasi bersama anak-anak ketika sudah penampilan. Jadi terima kasih. Monggo ada masukan mungkin ya Bapak? Halo. Mohon saya sangat menarik apa yang sudah dipaparkan Mbak Sinten tadi, nyeluke Mbak mawon. Rata Pandan ya Pak. Mbak Sinten? Rata Pandan. Panggilannya? Pandan. Mbak Pandan. Iya, sebetulnya tadi panggil Pandan. Iya, terima kasih Mbak Pandan, ini sangat menarik dari penampilan teman-teman. Dari guru seni dengan piyambak nggih. Mungkin ada lagi mboten. Kali seni budaya sama Mbak sing tata busana nggih. Tata ya, tata. Kadang saya dulu di kuliah itu masih jurusan tanpa busana. Nggih, di sini yang menarik perhatian saya dari yang jenengan paparkan yaitu tentang pagelaran seni ya. Itu yang ditampilkan di PowerPoint atau slide itu kelihatannya pagelaran seni yang intern atau tertutup. Nah, nonton niku nek apakah tidak eman atau gimana? Kalau di sekolah saya itu biasanya di kegiatan P5, jadi itu dari sekolah ada biaya untuk kegiatan P5. Jadi ada tata panggungnya seperti itu. Jadi ada audiensnya, ada penonton, kemudian ada kelas 10 mungkin yang menampilkan seperti itu. Lah kalau yang saya lihat di slide jenengan itu apakah memang intern dilihat jenengan sama guru-guru seni yang lain tadi atau dos pundi? Iya, terima kasih Bapak Dimas. Bapak Dimas ya, masukannya terima kasih. Jadi begini, untuk pagelaran seni kebetulan untuk di kelas 12 itu di akhir semester ujiannya. Nah, ini untuk program saya sebagai guru seni budaya itu dia memang harus saya mengambil nilai dari situ kan. Tetapi di sini saya tidak hanya ditonton oleh saya sendiri gitu. Tetapi di sini ditonton oleh anak yang misalkan saya biasanya mengadakan 2 pertemuan gitu. Yang satu hari itu musik semua, yang satu hari drama dan tari. Karena ini alat musik kalau gotong itu kan kayak gitu ya. Jadi saya 2 hari. Nah itu biasanya gini, kalau anak musik tampil yang melihat ini anak tari tampil melihat anak musik. Kemudian kalau yang kelas 10 dan kelas 11 pengen melihat itu saya bukakan di YouTube, jadi live YouTube stream gitu. Ya, karena ini tujuan saya menilai gitu, guru seni budaya memang untuk ujian gitu. Tetapi kalau untuk P5 beda lagi, nanti itu programnya kurikulum gitu. Jadi nanti juga biasanya juga saya seperti itu ada 2. Sebetulnya kalau untuk P5 itu nggak jauh beda dengan programnya seni ataupun prakarya, tapi kan dikemas di dalam P5 gitu ya. Sebenarnya sama, dari dulu kita juga sudah mengadakan pagelaran seni itu gitu Pak. Jadi
ya yang ini juga terbuka, tapi ya untuk kelas 12 sendiri. Kalau untuk bapak ibu guru terbuka, tapi ini nggak untuk umum, kecuali kalau yang P5 panggungnya nanti kan terbuka, nah ini enggak. Tapi kalau yang pengen lihat itu bisa live streaming di YouTube saya buka. Oh gitu. Jadi matur sembah nuwun sudah terjawab. Terus ini tetap di rangkaian pembelajaran gitu. Iya, tadi di rangkaian pembelajaran seni. Sama satu lagi penasaran. Paknya dengan itu musiknya apa gitu? Saya. Alat musiknya. Saya Kamu kebetulan tuh bawa ini. saya gini ya Pak, karena saya guru seni ya, nanti kalau tanya Bu drumnya piye, masa aku juga bisa kan kok. Iya, maka Jadi dari itu gitu. saya harus bisa Pak, jadi Iya. saya bisa drum, bisa gitar, bisa keyboard, modern gitu. Jadi saya harus bisa semua. Jadi kalau saya ditanya Bu, ini bahasa piye, gak bisa, enak kan dia lucu kan. Lucu. Nah itu makanya saya harus bisa gitu. Jadi alhamdulillah saya bisa semua Pak. Mungkin Besok kolak gitu. iya, mungkin ya untuk alat musik yang klasik mungkin ya biola, cello itu mungkin yang saya belum menguasai. Terima kasih. Mungkin Bapak sudah pertama. Dengan LHK-nya Pak. Dengan ada berapa LHK satu tahun ini? 4. Satu. Terus yang ditampilkan ini. Ini yang LHK-nya itu pengolahan penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mencari pembelajaran batas. Saya ngambilnya yang melaksanakan pembelajaran mulai pembelajaran seni. Ini yang berapa nih? Dari sudah pelaksanaan nih. Iya. Pembelajaran seni yang masuk pada kurikulum atau pendidikan. Terus lanjut. Keinginan Ini saya bikin, iya saya bikin seperti itu. seni budaya gitu. Iya, seni budaya. Seni budaya itu pasti kan. Kelas 10, kalau di SMA itu dari kelas 10, 11 dan 12. Kalau SMA beda betul kata pendidikan. Tapi kalau saya masih melihat ada istilah RID. Oh iya, harusnya mau ya Pak ya. Iya ya. Ya itu. Oh iya. Harusnya kan kalau sekarang kan sudah tidak pakai Iya, istilah iya. istilahnya bukan RPP ya. Modul ajar ya Pak. Di sini kan Pak, nanti tas kelas ya ada lagi berbagi. Terus untuk laporannya nanti mau diperbaiki ya. Oke, ya. Jadi diketik dulu ya. Iya. Format ya, format sistematikanya. Iya. Oke, nanti diperbaiki urusan kemudian letak untuk apa dengan alinea itu baris pertama berapa dan sebagainya itu kan baris proses kemudian penomoran apa sistematikanya itu. Misalnya ketiga rencana, kemudian satu visi, kemudian dijelaskan visinya apa, visinya. Nah di bawah misi kalau sudah ada angka satu di atasnya maka pada saat menjelaskan selanjutnya kan berarti huruf kan itu. Jadi, huruf besar, kemudian angka rumah angka, kemudian huruf kecil, angka lagi pakai kurung dan sebagainya. Dengan teksanya dibuat ya, tata tulis dibuat di komputer Anda itu kan kemudian spasi ya, spasinya dibikin konsisten. Mana sih yang tunjuk kalau nggak spasi? Maka dibikin konsisten. Kemudian jangan ada istilah yang disingkat. Contoh bertakwa pada terhadap Tuhan yang Maha Esa itu jangan singkat YME. Gitu. Kita Siap Pak. misalnya singkat. Jadi kita harus konsisten seperti itu. Jadi kan masalah perbaiki si masuk penomoran
halaman ini juga tidak konsisten. Ini sih nomor halamannya itu kalau ada 7 di bawah, kemudian setelah itu di atas, tapi juga ada yang di bawah terus tapi berikutnya dan sebagainya. Nah, ini monggo jadi saya hanya menyampaikan saja agar ini laporan ini rapi. Soal halaman pesan ini sudah saya tanda tangani sehingga nanti kalau dengan menyelesaikan ini tidak perlu mendapat kesimpulan. Saya kira dari saya sebut semoga nanti lancar sukses. Ya, amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Di Selamat pertama berjalan.